Selamat datang kembali bersama saya di channel Perspektif Aditya di Sugiarso. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang lanjut S2, apakah auto sukses? Nah, kali ini saya akan membahas tentang ketika kita kuliah S2, apa saja sih yang akan kita dapatkan? Di tahun 2017, saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2. Di mana sebelumnya saya mengambil S1 saya di IKIP PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan di tahun 2017 saya mengambil Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran di Universitas Semarang. Kenapa antara S1 dan S2 tidak linear? Karena sejak lulus S1 saya memilih jalur profesi saya adalah di dunia sales dan marketing, business development, marketing strategic, branding, dan berkaitan dengan sales dan marketing. Nah, sehingga ketika saya mengambil jenjang S2, saya memutuskan untuk memilih pemasaran sebagai dasar fundamental dari profesi yang saya pilih, kemudian dengan basic fundamental untuk di pendidikannya. Nah, kemudian kenapa saya memilih di USM atau Universitas Semarang? Karena banyak pertimbangan yang telah saya pertimbangkan hingga akhirnya saya memilih USM. Yang pertama adalah dari segi biaya. Dari segi biaya kenapa? Karena saya lanjut S2 itu biaya mandiri atau biaya sendiri, sehingga biaya menjadi pertimbangan yang paling kuat. Kemudian saya sebagai seorang pekerja profesional di pagi hari sampai sore, artinya saya memilih kampus yang memang ada jam karyawan atau jam malam. Nah, di USM menyediakan untuk Magister Manajemen jam karyawan dan juga jam eksekutif. Kemudian berikutnya adalah dari jarak dan lokasinya. USM berada di tengah kota Semarang dan dekat sekali dengan kantor saya, kurang lebih 500 meter pada waktu itu, dan ini menjadi pertimbangan jarak ini nantinya agar tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang di jalan. Nah, kemudian dari segi Universitas Semarang di bawah Yayasan Alumni Undip, yang mana menurut perspektif saya adalah akan ada DNA atau ruh atau gen dari Undip yang memang dibawa ke USM, walaupun prosentasenya mungkin sangat kecil. Nah, kemudian untuk diakreditasi, ini salah satu pertimbangan yang juga penting. Di Universitas Semarang Magister Manajemen di tahun 2016 dan PT memberikan akreditasi baik sekali atau B. Nah, itu tadi alasan kenapa saya memilih kuliah S2 di Universitas Semarang. Nah, berikutnya apa saja yang kita dapatkan atau saya dapatkan ketika saya kuliah di S2 Magister Manajemen? Tentunya yang pertama adalah pengalaman belajar secara formal dan kemudian juga pendalaman teoritis. Artinya saya mendalami jalur profesi di dunia sales dan marketing, kemudian ditambah dengan pendidikan formal juga di bidang pemasaran. Artinya ini akan menjadi relate antara dunia profesional dan juga dunia pendidikan yang saya geluti. Itu yang saya dapatkan. Kemudian saya mendapatkan kesempatan belajar dari dosen-dosen praktisi akademisi yang luar biasa dari USM, karena banyak dari dosen-dosen di USM juga yang memang dari Undip. Nah, kalau teman-teman di S1 ketika membuat skripsi, kemudian di bab 4 dan bab 5 banyak mengutip yang namanya statistik dari Profesor Augusti Ferdinand, kemudian Profesor Imam Ghazali. Nah, dua dari yang saya sebutkan tadi, Profesor Augusti Ferdinand dan juga Profesor Imam Ghazali, itu menjadi salah satu pengajar di Magister Manajemen Universitas Semarang. Jadi saya bisa memiliki kesempatan untuk belajar langsung dengan pakar dan ahli. Kemudian selain dari dua yang sebutkan tadi adalah Prof. Augusti dan Prof. Imam Ghazali, juga banyak sekali ada Profesor Dr. Kesi, Prof. Tati, kemudian Prof. Pahlawansyah, dan juga ada Dr. Paulus dan Dr. D.R.A.D.C. Kuswandarni yang memang menjadi pembimbing tesis saya pada waktu itu. Nah, kemudian apalagi ketika kita sudah belajar secara formal, tentu kita akan mendapatkan yang namanya pengakuan dan validitas atau validitas pengakuan bahwa kita pernah belajar.
di Stata S2, yaitu mendapatkan pengakuan berupa ijazah, dan juga ijazah dari USM ini terekap sangat rapi di pangkalan data dikti. Dan ini menjadi sangat penting. Pangkalan data dikti ini adalah berarti membuktikan bahwa ijazah yang kita dapatkan adalah ijazah asli, bukan abal-abal atau bukan palsu. Dan di sini Universitas Semarang terdata sangat rapi di pangkalan dikti. Kemudian berikutnya adalah di luar jalur akademis ya, saya mendapatkan relasi dan koneksi ketika saya masuk di kelas sore, saya bertemu dengan teman-teman yang memang satu vibrasi, yaitu ingin meningkatkan skill, ingin meningkatkan karir, dan juga ingin menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman dari pajak, kemudian dari direktorat, dari perbankan, dari praktisi dan akademisi. Itu berkumpul dan saya mendapatkan banyak koneksi dan relasi baru. Kemudian kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau di S3 jika memang ada kesempatan tentunya. Dan kesempatan untuk mengamalkan ilmu sebagai pengajar atau dosen. Nah, di sini mungkin agak berat bagi saya karena S1 dan S2 tidak linear, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada kesempatan untuk mengamalkan ilmu, yaitu sebagai dosen. Nah, itu tadi yang saya dapatkan, kurang lebihnya seperti itu. Tadi kesempatan belajar secara formal, kemudian validitas tercatat di pangkalan dikti, kemudian relasi dan koneksi, kemudian kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kesempatan mengamalkan ilmu sebagai pengajar atau dosen. Nah, itu. Dan di Universitas Semarang, saya juga mendapatkan pelayanan yang luar biasa, baik dari dosen, baik dari TU, dan juga baik dari ketua jurusan. Semua memberikan pelayanan yang baik pada mahasiswa S2, sangat komunikatif dan informatif. Dan juga di depan kelas kami itu ketika mau masuk sudah tersedia untuk coffee break, ada coffee maker, kemudian ada creamer, sehingga ketika kita datang ke kampus lebih awal kita bisa untuk coffee break terlebih dahulu dan bisa ngobrol dengan teman-teman sebelum masuk ke kelas atau masuk ke perkuliahan. Itu menurut saya poin plus juga untuk Universitas Semarang. Dan jika teman-teman yang saat ini ingin melanjutkan ke S2 baik di Magister Manajemen atau Magister Hukum untuk di Universitas Semarang, saya rekomendasikan untuk bisa mengambil S2 di Universitas Semarang. Dan nanti untuk link ataupun nomor yang bisa dihubungi nanti saya akan tulis di link di deskripsi dari video ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih telah mengikuti video ini. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, nanti bisa untuk di like, di share, atau bahkan juga di subscribe agar channel ini nanti bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Terima kasih dari saya, Perspektif Aditya D. Sugiarso.